Selamat malam, selamat ketemu lagi di iPod seri berapa? Seri 6 bersama Bang Ramzi. Selamat malam Bang Ramzi. Malam, Kang Indra gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Ramzi ini dari Toleransi ID ya Bang? Betul. Nah, kita karena ini berdekatan dengan Hari Toleransi Internasional, jadi kita ngomongin tentang toleransi hari ini, gimana toleransi di anak muda, kemudian apa movement-movement yang hari ini dijalankan oleh Toleransi ID sama Bang Ramzi juga. Kemudian juga ini kan akhir-akhir ini toleransi ini jadi isu yang agak hangat dan menarik ya Bang ya. Oke, sebelum masuk ke obrolan kita Bang, boleh nggak nih ceritain dulu tentang Toleransi ID itu apa sih, kemudian movementnya kayak gimana gitu Bang? Iya. Oke, ya makasih Kang. Jadi kalau Toleransi ID sendiri kita sudah ada sejak sekitar 2018 ya. Jadi kami Toleransi ID sendiri kan sebenarnya didirikan oleh Indica Foundation yang memang sudah bergerak fokusnya di bidang inklusivitas dan perdamaian gitu ya. Gitu. Jadi Toleransi ID ini sebuah program yang dibuat oleh Indica Foundation yang memang kita ingin menyebarkan narasi-narasi perdamaian, inklusivitas, toleransi gitu ya, khususnya kepada anak-anak muda dan sama ya seluruh masyarakat Indonesia ya. Kita bergeraknya baik di online maupun di offline gitu, dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, berkolaborasi sama berbagai macam organisasi, komunitas, ya berbagai macam pihak ya gitu. Dan tentu aja semua ujung-ujungnya kita ingin agar ya nilai-nilai toleransi dan perdamaian di Indonesia ini bisa sama-sama kita jaga dan kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Itu sih Kang, intinya ya kurang lebih tentang Toleransi ID gitu. Bang Nanan, ada pertanyaan sebagai Duta Toleransi Bandung? Enggak, makasih, saya panggil Bang aja ya, Bang Ramzi ya. Boleh Kang. Dari Sumatera Utara. Jadi gini Bang, tadi menyambung apa yang dikatakan Kang Indra ya, soal bahwa toleransi menjadi isu dan wacana yang menghangat di ruang publik kita hari ini. Tapi pertanyaan saya sederhana sebenarnya, bahwa tenggang rasa, kemudian rasa kebersamaan sebagai sesama warga begitu ya. Itu kan bukan barang baru di Indonesia ya. Bahkan kalau kita acak misalkan dalam beberapa kebijakan negara terkait itu di zaman Orde Baru itu kan masuk dalam pengajaran semacam pendidikan moral Pancasila dan sebagainya. Betul. Artinya bahwa toleransi itu bukan sesuatu yang asing dalam masyarakat kita. Bahkan dia diinstitusionalisasi dalam kurikulum pendidikan. Nah, problemnya, mengapa itu tidak cukup ya Bang ya? Praktek-praktek intoleransi terus berkembang bahkan di era di mana sebenarnya harusnya tidak lagi terjadi begitu. Di era reformasi, demokrasi. Gimana tuh Bang kira-kira? Iya. Kalau saya lihat sih mungkin ada beberapa sebab ya gitu. Kalau yang pertama, kalau mungkin saya banyak bersinggungan sama teman-teman anak muda di Indonesia gitu ya, kita melihatnya sebenarnya toleransi ini mungkin bagi sebagian orang saat ini bukan sebuah hal yang menjadi relevan atau penting bagi mereka gitu ya. Gitu. Jadi mereka tidak menganggap toleransi ini sebagai sebuah hal yang memang penting dan perlu kita jaga rame-rame gitu ya. Gitu. Mungkin juga banyak hal-hal yang mereka anggap lebih penting dari toleransi gitu. Mungkin masalah ekonomi, masalah politik itu mungkin lebih penting bagi mereka saat ini gitu dibandingkan toleransi gitu. Padahal kalau kita mau melihat lebih lanjut, lebih jauh gitu ya, sebenarnya kan toleransi ini kan kalau kita mau lihat secara lebih luas, nggak cuma bicara soal toleransi antar agama ya, gitu. Dia toleransi yang bisa ada di setiap bidang kehidupan manusia gitu.
toleransi di sekolah, toleransi di kantor, toleransi di organisasi gitu ya, toleransi budaya, toleransi ekonomi, itu juga semua sebenarnya menyangkut soal toleransi gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang melihatnya sebagai hal yang sempit gitu ya, toleransi hanya toleransi agama gitu, sehingga mereka menganggap ini mungkin nggak terlalu penting buat mereka gitu. Nah makanya itu jadi PR sih, gitu. Gimana ke depan toleransi juga bisa dirasakan sebagai sebuah hal yang sebenarnya penting ya, dan relevan bagi kita semua untuk kita bisa jaga bareng-bareng gitu sih. Itu salah satu yang saya melihatnya sekarang fenomenanya seperti itu ya gitu. Toleransi itu bagi sebagian orang mungkin kayak, apalagi mungkin anak muda ya, mungkin melihatnya toleransi itu apa ya, hal yang cuman diomongin sama orang tua gitu ya. Gitu. Toleransi itu yang apa, sesuatu yang serius gitu, sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka gitu. Sehingga mereka mungkin tahu tapi mereka mungkin nggak punya kepedulian untuk sana gitu, untuk menjaga bareng-bareng gitu. Nah, itu jadi PR buat kita sih gitu sekarang. Ini Bang, sebelum ini nih, sebelum masuk terlalu jauh juga ke tentang pembahasan toleransi. Ini kan pemahaman tentang arti toleransi itu sendiri juga perlu minimal ada satu benang merah bersama apa itu. Karena kan kalau aku sih berpikiran bahwa toleransi itu adalah bagaimana kita memahami bahwa tidak semua orang itu diciptakan sama dan beragam gitu. Nah, arti toleransi bagiku adalah bagaimana kita mampu menerima keberagaman itu. Nah, sebetulnya selain itu, apakah memang ada secara dalam tanda kutip ya, maksudnya yang lebih terfokus, atau apakah toleransi itu berkaitan dengan apa atau apa gitu Bang? Ya, sebenarnya kalau kita mau bahas definisi toleransi kan sudah banyak teori maupun kalimat-kalimat dari para praktisi atau ilmuwan tentang toleransi ya gitu. Tapi memang yang sekarang ini saya melihatnya kurang itu adalah toleransi itu cenderung disikapi sebagai hal yang bersifat satu arah gitu. Kita hanya ingin orang lain toleran sama kita, tapi kita tidak ingin mentolerankan, kita tidak punya rasa toleran kepada orang lain justru gitu. Nah, ini sih yang saya rasa perlu setiap orang perlu aware sama dua aspek ini ya. Jadi toleransi itu tidak satu arah sifatnya. Toleransi itu sifatnya dua arah. Jadi kita ingin orang lain toleran sama kita, tapi juga sebaliknya gitu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya juga saya lihat kesadarannya orang belum terlalu banyak ke situ ya. Orang masih cenderung pengen ditolerankan gitu, tapi kita sendiri belum toleran sama orang lain ya. Gitu. Sama kayak cewek ya Bang. Kenapa? Itu sama kayak cewek ya, pengen dimengerti tapi nggak coba mengerti cowok. Ya, karena kalau kita lihat kecenderungannya kan gitu ya. Maksudnya kayak di media sosial gitu misalnya. Kalau kita sekarang ngomongin era digital gitu. Orang di media sosial tuh selalu berantem tentang lu harus toleran dong sama A gitu ya, sama isu A gitu. Tapi ketika kita diminta untuk toleran terhadap isu yang lain, belum tentu juga orang mau gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang lupa ya. Padahal mungkin definisi simpel dari toleransi salah satunya itu. Gimana orang harus menghargai orang lain, tapi kita juga sendiri harus menghargai perbedaan orang lain gitu. Tadi kalau kata kuncinya kan bilang gimana bisa menerima perbedaannya gitu. Itu sih Kang. Boleh. Ya, saya tuh teringat pada satu kutipan atau juga kata bijak ya dalam studi hak asasi manusia, Bang. Jadi kebebasan kita itu batasannya sejauh mana sih? Kebebasan kita itu terbatas atau kita mengganggu kebebasan orang lain gitu. Jadi memang toleransi ini sangat dekat kaitannya dengan isu hak asasi manusia. Tapi ingin coba masuk lebih jauh, Bang Ramzi ya, pada isu misalkan beberapa riset atau beberapa hasil survei gitu yang coba menelaah kondisi toleransi di Indonesia,
itu kan banyak yang mengungkapkan atau memberikan temuannya bahwa Indonesia darurat toleransi itu. Masyarakat kita darurat toleransi. Nah, menurut temuan Bang Ramzi sendiri sebagai praktisi lah ya, orang yang bergelut di isu ini, sudah di titik mana sih kan, Bang, titik toleransi masyarakat kita? Apakah sudah taraf yang mengkhawatirkan atau sebenarnya masih oke atau bagaimana? Iya, kalau melihat dari beberapa survei sih memang kecenderungan meningkatnya peristiwa-peristiwa intoleransi dalam beberapa tahun belakangan memang meningkat gitu ya. Jadi kayak misalnya penelitian dari Setara gitu misalnya di 2020 saja itu angkanya masih cukup tinggi gitu ya. Dan memang intoleransi yang berhubungan sama aspek agama itu masih tinggi gitu. Dan ini mungkin aja akan semakin menghebat ketika kita sebentar lagi mau masuk tahun pemilu ya, gitu ya, 2024 gitu. Gimana bisa kita lihat bersama gitu dalam beberapa tahun belakangan kan sentimen keagamaan itu cukup banyak digunakan dalam pemilu ya, gitu ya, sehingga itu menghasilkan polarisasi di masyarakat gitu kan ya. Nah, ini juga yang memang jadi kekhawatiran kita gitu, gimana menghadapi tahun pemilu ini kita juga bisa berpartisipasi dalam setidaknya tidak menguatkan polarisasi masyarakat ya gitu. Gimana kita bisa tetap bikin jembatan-jembatan gitu di antara teman-teman sehingga ya apapun gimana pun hangatnya nanti tahun pemilu, tapi toleransi di antara agama dan elemen masyarakat lain masih tetap bisa terjalan gitu ya. Itu yang kita juga sekarang lagi lihat nih gitu. Maksudnya gimana ya biar tahun pemilu ini orang nggak makin meruncing gitu ya dengan berbagai macam isu-isu yang bakal disebarkan, dinaikkan gitu. Ini Bang, pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Menarik juga karena kan memang apakah hari ini dalam tanda kutip kehidupan dalam tanda kutip keberagaman itu kan isu intoleransi ini menguat karena media sosial atau malah justru cenderung menurun karena media sosial. Karena kalau aku lihat sebetulnya kan ya kita akui juga dari dulu tuh permasalahan toleransi dan intoleransi itu ada sebetulnya. Cuman hari ini makin menguat ketika memang itu di-up di media dan cenderung dilakukan di media. Apakah itu juga dari salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk lebih intoleran ke orang lain atau gimana sih Bang? Karena kan kalau zaman dulu sebelum adanya media sosial kita biasa berkumpul ketemu, hari ini lebih cenderung pribadi gitu, individual. Jadi tadi kata Abang, anak muda lebih banyak hal yang lebih penting daripada hanya cuman ngurusin gua harus toleransi sama lu atau enggak gitu Bang. Iya, kalau media sosial ini kan bisa kayak dua sisi pisau aja ya, dua sisi mata uang gitu ya. Maksudnya dia di satu sisi media sosial bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran orang terhadap toleransi, tapi di sisi lain kan itu juga bisa menjadi sumber masalah ya gitu. Nah, sejauh ini yang saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang peduli dengan di isu ini, memang sekarang di media sosial terkesan justru orang-orang yang mempunyai pemahaman atau yang peduli terhadap toleransi ini justru kurang mendapatkan panggung di media sosial gitu. Kebanyakan media sosial kita sekarang penuh dengan orang-orang yang sebenarnya mungkin minim pengetahuan terhadap toleransi ya, atau buzzer-buzzer justru gitu ya, gitu. Sehingga justru duduk perkara toleransinya tidak tersentuh, tapi hiruk-pikuknya justru yang dibesarkan gitu ya. Gitu. Nah, makanya kita berupaya juga memberikan ruang-ruang kepada anak-anak muda yang peduli toleransi ini, gimana mereka juga kalian juga harus ambil panggung dong ya di media sosial gitu ya. Misalnya kita bikin pelatihan konten gitu.
kita bikin pelatihan konten, terus konten-konten mereka juga kita yang punya nilai-nilai toleransi kita sebar di media sosial gitu. Jadi wacana-wacana toleransi juga menguat gitu ya. Jadi ya kalau itu yang kita lihat, aspek itu tentu media sosial bisa dijadikan senjata juga untuk meningkatkan toleransi ya. Nah jadi ya sekarang istilahnya tinggal kuat-kuatan mana nih gitu ya, kuat-kuatan mana lebih kedengaran yang mana gitu, aspek yang tadi yang cukup hingar-bingar tapi sebenarnya tidak menyentuh esensi toleransinya gitu, atau justru kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menggunakannya sebagai alat senjata untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi gitu. Ya tinggal kita sekarang mau di sisi yang mana nih gitu ya. Ya. Kalau mau ikut hingar-bingarnya sih gampang ya. Apalagi media sosial sekarang kita gampang banget ikut apa ya? Gampang banget komentar gitu. Kalau bahasa ini ikut bacot ya Bang. Terus ini Bang, kalau memang perlu ya semoga nanti podcast kita banyak yang nonton. Kalau memang perlu tahu apa sih sebetulnya tindakan hari ini yang real dan konkret tentang bentuk toleran itu kan, karena mungkin saja banyak orang yang nggak tahu, kita anggap itu biasa kayak ngomen. Aku ada temen Cina mungkinnya dalam tanda kutip atau bukan, oh lu Cina gitu ya. Kalau bully, tapi aku anggap itu biasa padahal itu adalah bentuk dari intoleransi gitu. Iya. Jadi kalau di kami di Toleransi ID itu percaya kalau untuk menyebarkan nilai toleransi itu nggak melulu kita ngomongin soal toleransi ya. Maksudnya gini, ketika ada peristiwa intoleran tuh, kita tuh nggak serta-merta bilang, kalian harus toleran dong terhadap A gitu. Karena kalau menurut saya formula itu nggak tepat ya. Ketika orang melakukan hal yang intoleran dan kita langsung menuduh dia untuk kamu harus toleran, itu nggak akan mendapatkan perubahan apa-apa gitu. Perilaku orang nggak akan segampang itu untuk berpindah ya dari intoleran menjadi toleran dengan kita bilang kalian harus toleran gitu. Itu nggak mempan kalau menurut saya. Jadi kita di toleransi itu percaya bahwa sebenarnya nilai-nilai social emotional skills orang itu justru yang harus ditingkatkan sehingga mereka bisa toleran. Skill-skills apa aja, misalnya kita mampu berpikir kritis misalnya. Ketika kita melihat sebuah konten di media sosial yang ini kayaknya hoax ya gitu. Nah kita punya benteng, kita punya literasi digital bahwa ini hoax, sehingga kita nggak ikut-ikutan nyebar gitu. Nyebar konten. Kita juga paham untuk tidak berpikir kritis, itu kan kita paham bahwa di dunia ini, di Indonesia ini banyak sekali perspektif gitu ya, kita nggak cuma bisa melihat dari satu sudut pandang gitu ya, bahwa banyak sekali orang Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda-beda gitu sehingga kita harus saling menghormati apapun sudut pandang orang lain gitu. Itu satu, misalnya critical thinking. Terus yang kedua itu soal empati gitu ya. Kita tuh perlu juga kita punya karakter empati yang kuat gitu, sehingga kita bisa memposisikan diri kita di tempat orang lain ya. Ketika kita sudah mempunyai kemampuan itu, maka kita nggak akan dengan serta-merta gampang melakukan tindakan-tindakan karena kita tahu batasan-batasan tertentu bahwa ini sudah menjadi tindakan yang intoleran. Jadi sebenarnya kemampuan-kemampuan seperti tadi yang sebenarnya harus digalakkan ya. Jadi dibandingkan kita secara frontal bilang, hey kalian harus toleran, justru kita melihat sebenarnya masyarakat inilah yang harus diperkuat dengan dengan social emotional skills tadi gitu. Jadi makanya kita di Toleransi ID itu kadang-kadang bikin pelatihan soal critical thinking gitu. Kita bikin sesi tentang empati gitu, karena diharapkan dari situ justru orang ujung-ujungnya nanti bisa toleran. Gitu. Pak Anang, ada tambahan Pak? Ya, ini Bang Ramzi ya juga kalau saya sih coba untuk mengajukan satu kegelisahan ya yang mungkin ada dalam banyak pikiran orang-orang soal toleransi ini, karena
kalau kita bicara secara kritis tentu toleransi ini kan juga tidak hanya menyangkut soal identitas atau hak individu semata yang diganggu dan sebagainya, tapi ada soal-soal struktural, misalkan soal kelas, Kang Ramzi ya. Karena kalau kita beberapa temuan praktik-praktik kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang sebutlah minoritas, kemudian termarginalkan, itu juga ternyata pelaku kekerasannya itu dari kelas sosial yang sama. Nah, makanya dalam salah satu riset, kalau saya tidak salah, itu disebutkan bahwa faktor yang mendorong orang untuk bersikap intoleran itu adalah faktor kelas sosial. Artinya ada kecemburuan terkait dengan soal kemajuan satu kelompok ini dilihat dari kelompok yang lain. Kelompok ini dianggap lebih kaya, dianggap lebih progres dan sebagainya. Nah, Kang Ramzi sendiri menilai bahwa mungkin nggak sih faktor kelas sosial ini mendorong orang untuk melakukan tindakan intoleran? Iya. Ya bisa menjadi salah satu penyebab ya gitu, karena balik lagi ya, kita kadang-kadang melihat bahwa toleransi itu mungkin hanya ngomongin soal agama gitu, padahal juga ini menyangkut perbedaan kelas juga yang kadang-kadang juga bisa menjadi sumber dari toleransi, dan kadang-kadang orang juga tidak menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya sudah berada di sebuah bubble gitu ya, sebuah golongan yang sebenarnya justru mereka tidak sadari mereka sendiri sudah menjadi pelaku intoleransi sendiri gitu. Misalnya kita dari kecil gitu ya, kita dari kecil sudah terbiasa sekolah gitu, misalnya sekolah di yang sekolah agama tertentu gitu. Terus lingkungannya juga lingkungan agama dan atau suku yang itu aja gitu. Sehingga tanpa menyadari sebenarnya dia sendiri gitu, walaupun berada di sisi mayoritas atau minoritas, tapi mereka sendiri sebenarnya juga sudah mempunyai akses untuk melakukan tindakan intoleransi itu sendiri ya gitu. Sehingga memang hal-hal inilah yang sebenarnya harus kita harus pecahkan, runtuhkan temboknya gitu ya, gitu. Dimana ya makanya kita di Toleransi ID itu kita juga berupaya selalu mempertemukan orang dari berbagai macam latar belakang gitu, berbagai macam latar agama, sehingga mereka terbiasa ya. Kan ada istilah toleransi itu tidak cuma bisa diajarkan ya, tapi dia harus dirasakan gitu kan. Gitu. Sehingga ketika orang-orang yang sudah terbiasa dalam kelas-kelas tertentu, kemudian mereka dipertemukan dengan orang yang mereka tidak biasa bertemu setiap harinya, mereka bisa rasakan langsung tuh efek dari toleransi gitu, efek dari bergaul sama orang yang berbeda gitu ya, efek gimana mereka bisa kerja bareng dengan orang-orang yang berbeda, sehingga lama-kelamaan perbedaan kelas ini sebenarnya bisa terkikis ya dengan sendirinya gitu sih. Gitu kan. Ini Kang, menarik juga ya. Terus kita juga pengen tahu sebetulnya Toleransi ID ini programnya tuh ngapain sih gitu. Kemudian juga pencapaian yang hari ini dari program-program yang sudah dijalankan tuh kayak gimana Kang? Karena bagi saya ini menarik gitu, bagi Tum ini menarik karena berbicara toleransi ya tadi balik lagi kalau permasalahan toleransi itu nggak cuma permasalahan orang tua, ternyata juga kita bahkan secara tidak sadar mungkin melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip sudah menjurus ke arah intoleran gitu. Iya. Kalau bicara apa yang sudah kita lakukan, ya tadi yang seperti saya bilang di awal ya, jadi kita memang fokusnya di dua di offline maupun di online ya kan. Kalau di online kita memang selalu berupaya membuat kampanye-kampanye tentang toleransi di media sosial gitu ya. Misalnya kita punya akun di Instagram, kita bahkan juga buka akun TikTok gitu ya, supaya mendekatkan diri ke target kita, ke anak muda gitu. Kita juga bikin podcast juga, kita pernah kerjasama sama salah satu platform podcast gitu ya, sehingga ya harapannya memang
toleransi ini bisa relevan sama anak muda gitu, yang which is target audience kita gitu ya, main target kita gitu. Itu secara media sosial. Kemudian secara offline sendiri ya kita kuncinya sebenarnya kolaborasi kan. Kita yakin toleransi ini nggak akan bisa terdengar kalau kita nggak kerja bareng-bareng gitu. Makanya kita selalu berupaya mencari kolaborator gitu agar dampaknya juga bisa lebih besar ya. Kalau sendiri-sendiri mah suaranya mungkin jadi kecil-kecil ya, nggak kedengeran. Tapi kalau bisa kerja bareng itu bisa lebih besar. Jadi misalnya kita misalnya pernah bekerja sama UNDP misalnya. Kita bekerja sama UNDP untuk mengerjakan beberapa inisiatif kampanye. Jadi misalnya kita bikin ada yang namanya kegiatan narasi toleransi. Kalau narasi toleransi itu lebih pada workshop gitu ya. Pada workshop kepada anak muda yang peduli toleransi gitu, sehingga mereka bisa lebih berdaya, mereka bisa lebih yakin untuk bisa menyuarakan nilai-nilai toleransi. Kemudian juga kita pernah bikin namanya jelajah toleransi. Jadi jelajah toleransi ini kampanye toleransi kita dibungkus dengan jalan-jalan gitu ya. Kan anak muda banget ya suka traveling gitu ya. Jadi kita drop kelompok-kelompok anak muda ke beberapa kota gitu, terutama kawasan-kawasan yang memang memiliki sejarah tentang toleransi, misalnya Ambon atau Poso gitu ya, yang punya latar belakang sejarah tentang intoleransi dan toleransi gitu. Nah, di sana mereka berinteraksi sama masyarakat sekitar gitu, melakukan wawancara dengan berbagai macam orang di sana, sehingga terus kemudian dari sana kita harapkan mereka bisa mempunyai cerita-cerita yang bisa dibagikan ke publik gitu tentang nilai-nilai toleransi gitu. Kemudian kita juga beberapa kali mengadakan sesi namanya Ask Me Anything. Jadi Ask Me Anything ini sesi kita ada beberapa tema ya. Jadi misalnya ada Ask Me Anything tentang agama gitu. Jadi kita mengundang berbagai macam pemuka agama, dan peserta ini bisa bertanya apapun kepada narasumber dari agama yang mana yang mereka ingin bertanya gitu. Sehingga ini bisa jadi ajang untuk berinteraksi ya. Tadi kan kita bilang kan ya, toleransi itu cuma bisa kalau kita rasakan. Ketika mereka berinteraksi sama orang yang berlatar belakang beda sama mereka, mungkin ada beberapa asumsi, ada beberapa judgement yang selama ini ada di kepala mereka gitu ya. Ketika mereka bertanya langsung sama orangnya dan bisa melakukan klarifikasi, berdiskusi dengan enak, maka asumsi-asumsi praduga itu mungkin bisa runtuh gitu. Jadi itu sih beberapa kegiatan yang coba kita lakukan selama ini. Nah, kemudian ini nih Bang, kayak yang kita obrolin ya sebelum kita online ya. Permasalahan hari ini mungkin yang kita rasakan, kita juga di IPRC pernah bikin beberapa diskusi lah, minimal diskusi kecil berkaitan dengan toleransi. Cuman itu tetap permasalahannya adalah audiens kita tuh adalah orang-orang yang cenderung sudah toleran. Nah itu juga bagiku dari permasalahan sendiri ya Bang, karena sama aja kita ngegaramin laut gitu Bang. Nah itu gimana sih Bang kalau menurut Bang? Jadi mungkin kuncinya tadi yang gimana toleransi ini menjadi sebuah hal yang memang relevan bagi mereka ya. Gimana toleransi ini jadi sebuah hal yang memang ternyata kalau saya tahu tentang toleransi ini bermanfaat bagi saya gitu. Nah, salah satu yang memang kita anggap penting itu bagaimana memasukkan toleransi ini ke tema-tema yang memang populer di target audience kita gitu ya. Gitu. Jadi kita tuh sekarang malah sudah jarang misalnya menggunakan kata toleransi sendiri dalam sosial media kita. Tapi gimana kita membawa isu-isu populer gitu. Kita misalnya kalau di sosial media kita selalu riding the wave kalau ada tren-tren gitu ya. Kalau misalnya ada apa nih? K-pop gitu misalnya ya. K-pop. Terus kita
coba cari atau misalnya kemarin Squid Games gitu. Squid Games gimana Squid Games ini ada aspek-aspek soal toleransinya yang bisa kita angkat ambil sehingga ini akan menarik perhatian mereka nih, anak muda gitu kan ya. Karena ini kan isu-isu pop culture itu kan anak muda suka banget ya. Gitu. Ketika kemarin misalnya kita ada hari soal mental health ya gitu. Kita kaitkan konten mental health sama film-film tentang mental health gitu misalnya. Wah, itu engagement-nya tinggi banget tuh gitu. Jadi gimana sekarang kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai toleransi itu dalam sebuah kemasan yang disukai sama target audience kita gitu. Nah, ini masih menjadi PR ya. Ini perlu kita perlu kreatif gitu ya. Kita perlu kreatif, kita perlu banyak ngobrol sama banyak pihak supaya kampanye itu dilihat dan dibaca orang ya, Bang. Kalau itu tidak betul. Kan gimana pesannya mau sampai ya, Bang ya? Betul. Ini misalnya saya punya contoh bukan anak muda ya, tapi misalnya saya kemarin baru ngobrol sama teman-teman di UGM gitu ya. Mereka misalnya untuk mengajarkan misalnya ya mengkampanyekan toleransi, mereka menggunakan isu-isu lingkungan misalnya. Gimana misalnya di sebuah daerah mereka angkat tentang isu pengelolaan sampah gitu ya. Ini bukan anak muda ya, jadi masyarakat umum ya gitu. Jadi bagaimana kegiatan pengelolaan sampah itu bisa menjadi platform, menjadi media bagi orang-orang untuk berkumpul dari berbagai macam latar belakang, sehingga mereka juga merasakan ya bagaimana bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda gitu, tetapi untuk kemaslahatan bersama gitu kan ya. Gitu. Kalau di sebuah daerah pengelolaan sampahnya bisa baik gitu, wah ini bermanfaat tuh bagi kita gitu. Jadi mereka merasakan bahwa wah memang toleransi, keberagaman, inklusivitas itu menjadi sebuah hal yang penting nih untuk kita jaga gitu ya. Nah, hal-hal itu sih yang sebenarnya perlu kita terus gali ya potensi-potensinya gitu. Ada organisasi lain misalnya yang mengajarkan soal toleransi tapi dibalut sama misalnya workshop bagi guru kreatif gitu misalnya. Jadi guru kreatif ini kan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan di abad akan datang gitu kan ya. Nah, ini menarik bagi guru gitu. Nah, bagaimana kita bisa juga menggabungkan skills guru kreatif itu juga dengan memasukkan nilai-nilai toleransi gitu. Nah, nilai-nilai toleransinya tadi juga nggak harus toleransinya yang dimasukkan, tapi misalnya kita di kemampuan berpikir kritis tadi gitu misalnya pada guru ya, kemampuan berempati. Nah, itu sendiri yang bisa. Jadi ibarat kalau makanan gitu ya, mungkin kita toleransi ini mungkin lontong gitu, tapi kita jangan kasih makan orang lontong, tapi kita masukkan itu di ketoprak gitu misalnya ya, gitu. Jadi orang akan menarik, orang melihat oh ketoprak enak, lontongnya doang gitu mereka makan ya. Iya, tapi ya di dalamnya kita udah nyelipin lontong itu tentang toleransi gitu. Jadi itu mungkin bisa lebih efektif ya untuk menjangkau orang-orang dari berbagai macam latar belakang gitu ya, gitu kan. Mana? Ya, saya teringat pada satu statement dari Kang Yudi Latif ya, guru kita semua, ketika beliau sudah menjelaskan bagaimana cara yang efektif dalam melakukan pendidikan Pancasila di era sekarang hari ini itu. Nah, itu mencontohkan satu model, misalkan kan problem besar kita sebagai bangsa itu kita terlalu banyak tabir ya, terlalu banyak kecurigaan, terlalu banyak ketidaktahuan satu sama lain sehingga menimbulkan tadi prasangka dan sebagainya. Nah, Pancasila itu bisa dimulai dengan pendidikan Pancasila dalam hal ini itu dengan mengumpulkan berbagai macam latar belakang anak muda dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam agama untuk hidup misalkan dalam waktu tertentu, dan bagaimana mereka mempraktikkan toleransi itu dalam perbuatan gitu, mengenal satu sama lain yang selama ini mungkin ada pertanyaan yang mereka mungkin agak ragu untuk menanyakan tapi bisa mereka tanyakan secara langsung.
Nah, saya pikir toleransi itu intinya itu ya, Bang ya. Jadi Iya, mengungkap iya, tabir gitu ya, menjawab iya, pertanyaan-pertanyaan kegelisahan. Tapi juga iya. saya ingin kasih perspektif yang otokritik juga, Bang, Mm-mm, mm-mm, bahwa mm-mm, dengan kita mengkampanyekan isu toleransi dan sebagainya, mm-mm, juga banyak orang melihat ini justru akan memperuncing perbedaan. mm-mm, Artinya mm-mm, kelompok yang mm-mm, toleran ini menjadi kelompok mm-mm. sendiri gitu, Bang. Iya, iya, Dia menjadi vis a iya, vis iya, bertabrakan dengan orang-orang yang dianggap intoleran begitu. Jadi iya, iya, ada betul. politik intoleransi di sini. Nah, maksud saya tuh Mm-mm, mm-mm, apakah itu mm-mm, ada dirasakan juga oleh teman-teman mm-mm. di toleransi ID ya, bahwa Iya, ada iya, kemungkinan semacam backfire semacam itu atau bagaimana? betul, betul. Iya, ya apalagi sekarang juga gini ya Kang, term-term toleransi dan Pancasila itu kan sekarang ini ya juga banyak digunakan oleh pemerintah gitu ya, gitu. Dan ya mau nggak mau apa namanya, orang bisa mempunyai asumsi-asumsi tertentu ya ketika orang menyuarakan toleransi, menyuarakan Pancasila, bahwa mereka ini pro pemerintah nih gitu. Ya. sehingga gue nggak mau gitu, misalnya gue orang yang kontra terhadap pemerintah, gue nggak akan mau dengan ajakan kalian gitu. Nah, makanya sekarang kita juga memang berupaya bagaimana mereduksi apa ya, asumsi-asumsi itu, dengan memang kita juga enggak secara frontal menggunakan toleransi ini sebagai kata-kata jualan kita, memang enggak gitu kan. Gitu. Jadi tadi sekarang kalau orang ngomongin ini ya, kita bisa sedikit terus terang, misalnya kita ngomongin Pancasila, ngomongin toleransi mungkin udah nggak menarik gitu ya bagi sebagian anak muda gitu ya. Nah, gimana biar bukan toleransinya, tapi bagaimana dampak dari toleransinya itu memang dirasakan orang bahwa itu penting bagi kita semua gitu. Ketika kita bisa kerja sama dengan orang yang beragama lain misalnya, kita akan enak ketika kita terjun di dunia kerja gitu misalnya. Jadi kita memang jauh-jauh kita berupaya untuk tidak secara frontal, secara ya mengkampanyekan kampanye toleransi itu sendiri ya gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya ada di turunan toleransi itu sebenarnya punya manfaat gitu. Kayak tadi critical thinking, empati, apalagi sekarang open minded segala macam, itu memang hal-hal yang memang sebenarnya penting buat kita gitu. Jadi bukan masalah kamu harus toleran ya, jadi ya gitu. Karena kalau sekarang kita pakai strategi saya toleran kamu tidak toleran, itu ya itu akan makin meruncingkan persoalan ya gitu, makin memperlebar jarak gitu. Jadi justru sekarang yang perlu dibangunkan jembatan-jembatan perbedaannya itu ya gitu. Nah, jembatan-jembatan perbedaan itu nggak akan orang nggak akan mau lewat kalau memang sudah ada prasangka, udah ada asumsi tertentu terhadap penggunaan toleransi dan segala macam. Makanya kita sekarang juga bagaimana mengkampanyekan toleransi ini juga dengan lebih memperlihatkan nilai-nilai universal yang sebenarnya juga penting buat kita semua gitu ya. Jadi bukan masalah saya toleran, kamu tidak tolerannya gitu. Gitu saja. Narasinya yang digeser ya Bang ya, bukan. Iya betul. Jadi narasi-narasi ini yang harus secara kreatif, secara cerdas kita perlu ubah gitu ya. Gitu, sehingga bukan sebuah narasi ya lebih ke narasi alternatif ya, bukan counter narasi jadi ya gitu. Karena kalau counter itu kayaknya sih nggak akan bekerja dengan efektif ya gitu. Nah, ini juga Bang ya menarik juga ya ketika hari ini anak muda coba untuk dalam tanda kutip bikin jembatan-jembatan untuk mengurangi terus permasalahan toleransi. Tapi juga tadi kembali lagi ke permasalahan politik, kemudian kampanye elit politik yang hari ini aku pikir masih melihat permasalahan intoleransi itu sebagai hal yang bisa dimanfaatkan. Betul. Apakah itu enggak, sebetulnya kita selama katakanlah kemarin ya 2019 ya, kenceng-kencengnya tuh, kemudian masalah intoleransi, polarisasi lain-lain. Nah, pas itu 2020 kita coba nata nih
2024 tapi gitu lagi Kang. Apakah itu bisa jadi ya dalam tanda kutip ya karena kan apa yang hari ini kita lakukan selama beberapa tahun bisa dipecahkan oleh sekian waktu gitu karena kita tahu sendiri kan kalau kampanye itu habis-habisan dan ketika dikampanyekan itu banyak yang tertarik terkait dengan permasalahan toleransi sendiri Kang gitu. Gimana sih Kang ngadepinnya? Iya. Iya, yang ngadepinnya kalau saya pikir itu ya pentingnya kolaborasi ya. Karena kita kan masing-masing organisasi komunitas ini kan punya kemampuan sendiri-sendiri ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Misalnya kayak kami di Indika Foundation ya kami nggak akan terlalu banyak bergerak di tatanan kebijakan pemerintah gitu, karena itu bukan kita tidak punya expertise ke sana gitu. Kita tidak akan melakukan misalnya advokasi undang-undang atau apa gitu ya gitu. Karena itu mungkin teman-teman di organisasi lain yang punya expertise seperti itu gitu. Tapi bagaimana kita bisa bangun sebuah ekosistem gitu ya, di mana di dalamnya teman-teman bisa kerja bareng gitu sehingga kelemahan dari sebuah organisasi ini bisa dihandle sama organisasi yang lain gitu. Jadi misalnya kalau dalam aspek politik gitu misalnya ya. Aspek politik mungkin misalnya kalau kebijakan pemerintah mungkin bukan bagian kita nih, tapi kita misalnya bisa bikin pelatihan untuk politisi muda gitu misalnya ya. Pelatihan jadi nah itu mungkin itu kita bisa kerja bareng gitu, misalnya sama organisasi lain yang juga punya akses, sudah punya terlebih dahulu akses ke sana gitu. Jadi ini memang bukan masalah yang bisa kita pecahkan sendirian ya gitu. Memang perlu kerja bareng gitu. Dan sebenarnya kan banyak organisasi-organisasi di Indonesia yang punya kepedulian ke arah sana ya, gitu. Kepedulian ke arah sana dan punya expertise yang juga berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa koordinasi, kita bisa kerja bareng, ini yang masih menjadi PR ya gitu. Sehingga sebuah isu itu bisa kita atasi bareng-bareng gitu ya. Karena kan masalah kayak politik ini kan wah ini susah banget ya, banyak banget elemen yang terlibat ya. Kekuasaan dan segala macam gitu, sehingga ya sangat-sangat mustahil sih kalau kita sendirian yang bisa mengatasi masalah itu ya gitu. Jadi memang pentingnya kolaborasi itu untuk kita bisa bareng-bareng melihat mana nih bolong-bolong yang bisa kita tutupin bareng-bareng. Kalau saya mungkin bolongnya yang di sebelah sana, kalau saya nutupin bolong yang sebelah sini. Nah itu nanti jadi bisa berkesinambungan ya gitu. Dan ini juga yang menjadi salah satu hal yang sekarang lagi kita beri atensi itu, gimana kita bisa membangun sebuah ekosistem organisasi perdamaian yang bisa lebih kompak dan bisa lebih terkoordinir gitu. Ini terakhir mungkin Bang ya, karena ada beberapa perbedaan mungkin terkait kita lihat skup Jabar hari ini, kita hari ini ada domisili di Jabar. Menurut setara institut kan Jabar ini sudah agak mengkhawatirkan terkait dengan permasalahan toleransi. Nah, kita coba survei juga, tapi ya memang ada beberapa yang daerah yang sama dengan setara institut, tapi juga ada beberapa daerah yang juga ternyata nggak sama dengan setara institut. Karena apa? Nah, Akang lihat Jabar lah katakanlah hari ini yang ada artikel dan berkaitan bahwa sudah mencapai taraf intoleransi yang cukup mengkhawatirkan. Kalau toleransi ID sendiri, lihat gimana sih, Bang? Iya, saya secara persis nggak bisa terlalu berkomentar bahwa Jawa Barat ini harus gimana gitu ya dalam menghadapi intoleransi ya, karena memang setiap daerah kan mempunyai akar masalahnya pasti berbeda-beda gitu. Akar masalah intoleransi berbeda-beda. Misalnya di beberapa daerah misalnya misalnya saya ngobrol sama teman-teman di Jogja, mereka misalnya melihat bahwa akar isu budaya gitu itu misalnya berpengaruh terhadap
faktor intoleransi di daerahnya misalnya gitu. Terus tapi di daerah lain misalnya di Sulawesi ada faktor birokrasi, faktor pemerintah yang misalnya memfasilitasi untuk tumbuhnya sikap-sikap intoleransi di masyarakat gitu ya. Nah, faktor-faktor yang khas inilah yang sebenarnya perlu kita gali lagi gitu ya. Gali lagi sebenarnya di Jawa Barat gitu misalnya, mungkin teman-teman mungkin yang lebih paham nih gitu kira-kira konteks-konteks kekhasan daerah di Jawa Barat nih apa nih yang sebenarnya menjadi kunci untuk menjadi kunci bagi tumbuhnya intoleransi dan sebaliknya sebenarnya kunci apa juga yang bisa menjadikan faktor untuk menurunkan tingkat intoleransinya itu gitu. Jadi memang hal ini yang perlu kita telah lebih lanjut ya sebenarnya ya gitu. Nah, jadi karena benang sebetulnya Bang ya perlu iya, dicari akarnya nih. Betul. Dan bisa jadi itu tidak menyangkut juga aspek kedaerahan aja gitu ya. Kadang-kadang ada faktor-faktor let's say gini, sekarang misalnya ada sentimen-sentimen yang melihat bahwa sekarang pelaksanaan Pancasila itu misalnya terlalu Jawa sentris gitu misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya membuat beberapa daerah menjadi cenderung apatis terhadap ini ya pelaksanaan Pancasila dan segala macam gitu mungkin. Nah, itu kan faktor-faktor yang sebenarnya secara kita bisa lihat kan eksternal ya, bukan dari daerahnya itu sendiri. Jadi memang ada beberapa faktor yang perlu kita lihat itu baik internal kedaerahan maupun eksternal, sehingga dari situ nanti kita bisa temukan root cause-nya, problemnya itu seperti apa ya, sehingga dari situ nanti kita bisa lihat sebenarnya model intervensi yang tepat seperti apa gitu. Karena ya itu dia, setiap daerah mungkin khas ya, setiap daerah khas akar permasalahannya, sehingga bentuk intervensi yang harus dilakukan juga mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Jadi kalau ibaratin penyakit, intoleransi itu nggak bisa diagnosis sendiri ya Bang, harus ada benar sehingga nanti obatnya juga top tier lah. Iya, pendekatannya mungkin berbeda-beda ya. Jadi kita nggak bisa melakukan pendekatan yang sama di dua daerah gitu, karena bisa jadi problemnya mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Oke, gitu. Ya. Mungkin terakhir closing statement buat anak-anak muda. Kita nggak usah bilang anak muda toleran atau anak-anak muda yang gemar dengan keberagaman, gimana nih Bang? Iya, ya jadi sih kalau ini toleransi itu memang jangan dianggap sebuah hal yang eksklusif ya, karena toleransi itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya juga kita sudah alami kok setiap hari ya gitu, dan itu yang perlu terus ditumbuhkan gitu, karena nilai-nilai toleransi seperti kita bisa berempati, menghargai orang lain itu kan sendiri tidak hanya menjadi hal yang penting bagi umum saja, tapi penting bagi diri kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi manusia yang punya rasa empati, manusia yang punya kemampuan berpikir kritis dengan baik, itu akan memudahkan kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak semerta-merta toleransi ini sebuah hal yang hanya penting untuk kepentingan umum, tapi sebenarnya kepentingan pribadi juga penting gitu untuk kita bisa punya nilai toleransi di dalam diri gitu. Dan untuk bisa punya nilai-nilai toleransi di dalam diri sebenarnya ya mudah gitu. Maksudnya nggak dari hal-hal yang simpel aja, dengan kita misalnya belajar untuk berpikir kritis di medsos, belajar empati pada orang lain, itu sebenarnya udah bisa menjadi awal yang baik bagi kita untuk bisa punya nilai toleransi di dalam diri. Jadi toleransi bukan hal yang mengawang-awang gitu. Toleransi bukan hal yang toleransi itu relevan sama kita gitu, karena itu bisa menjadi modal kita untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih enak dan nyaman sebenarnya. Gitu kan.
Ada tambahan, Pak Anang? Iya, sekali lagi makasih banyak Bang Ramzi ya. Ya, ini tentu kita dapat insight yang sangat penting ya, bahwa pekerjaan besar kita sebagai bangsa adalah kita mau mendengar satu sama lain ya. Karena keberagaman dan kebinekaan ini adalah sebuah pekerjaan kolektif yang kita punya modal dasar kan sebenarnya Pancasila. Betul. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Ramzi dan teman-teman Toleransi ID terus menyemai nilai-nilai Pancasila itu di media sosial. Amin. Dan tentu kita bisa berkolaborasi lebih lanjut, Bang Ramzi ya. Siap tentu. Mungkin nanti kegiatan-kegiatan offline Bang, kita bikin kegiatan bareng. Nanti kalau saya ke Bandung lah ketemu kita Kang ya. Nah, siap. Main-main ke kami Bang. Boleh. Siap. Salam hormat buat teman-teman yang lain, Bang Ramzi. Makasih. Sama-sama. Oke, tadi podcast kita bareng Bang Ramzi dari Toleransi ID. Banyak hal-hal yang kita dapat dari diskusi hari ini atau podcast hari ini. Seminimal-minimalnya kita dapat bahwa permasalahan toleransi itu bukan suatu permasalahan besar dan yang perlu khusus untuk dilakukan itu. Padahal toleransi itu adalah hal-hal yang relevan di kehidupan sehari-hari dan cenderung bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk bisa hidup lebih nyaman, nggak cuma buat orang lain tapi juga untuk pribadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa seminimal mungkin, kalaupun tidak peduli minimal atau kita tidak berkepentingan, minimal kita punya empati untuk bisa menghormati orang lain. Itu mungkin. Terima kasih Bang Ramzi sekali lagi. Salam untuk teman-teman toleransi, kemudian teman-teman Indika. Semoga kita bisa ketemu lagi di next project bareng di offline, karena bagi kami toleransi ini jadi satu permasalahan yang memang juga perlu kita angkat bersama, terutama kita anak muda. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Terima kasih Kang Indra, Kang Nanang. Salam hormat. Terima kasih Kang. Bang. Siap. Cut ya, udah.